Halo Scorpio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita general reading untuk inilah hal-hal yang mengintai dan mengincar kamu di tahun 2025 ini. Kira-kira hal-hal apa aja? Ini adalah general reading atau pembacaan umum ya, nggak bisa semua resonate di dirimu. Kalau ingin personal reading atau dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas atau bagian bawah layar video ini ya. Tanya-tanya dulu harganya, price listnya. Kalau sudah cocok siap, baru kita lakukan personal reading atau pembacaan pribadi ya. Ingin buka aura rezeki, aura jodoh, aura kasih sayang, aura positif, silakan. Atau pembersihan energi negatif aja supaya kamu lebih bisa lebih kreatif, lebih produktif, atau lebih intuitif ya. Intuisi kamu kebuka, terserah ya. Cek dulu lah energi kalian, apa perlu atau tidak untuk pembersihan dan buka aura ya. Cek dulu. Oke, ini yang jelas pembahasan pribadi itu berbiaya ya. Oke, inilah hal-hal yang mengintai dan mengincar kamu di 2025 ini. Kita kocok dulu kartu, kita ambil ini biasanya mengakuratkan pembacaan saya ya. Bantuan dari kartu-kartumu ini. Ini ada yang tertunduk pilu ya. Orang-orang yang mengintai kamu ini, mereka bakal tertunduk pilu. Ternyata mereka bakal tertunduk pilu. Kenapa ya? Kenapa? Nanti kita cek ya. Jadi setelah mereka mengintai dan mengincar kamu, ternyata mereka makin tertunduk pilu gitu. Kenapa? Terus kebahagiaan, perawatan diri, reuni keluarga, keharmonisan nih. Kamu akan diincar oleh kebahagiaan ya. Kamu bakal bisa merawat diri sendiri. Kamu bakal ada reuni keluarga ya. Ada keharmonisan yang mengincar kehidupan kamu dalam keluarga ya. Ini spiritual ya. Kamu diintai dan diincar oleh jiwa spiritualmu atau leluhur kamu gitu ya. Ini diincar oleh orang-orang hianat juga, tetapi karena ini jiwa spiritualmu makin meningkat, jadi kamu bisa magar diri, lindungi diri. Ini ada ya, magical blessing ya. Ada jiwa spiritualitas kamu yang bakal menghalangi atau memberikan petunjuk ya dari leluhur atau intuisi kamu gitu. Dengarkan itu ya. Ini ada 3 sumber penghasilan. Oke. Kamu bakal cuan ya, dapat hoki banget karena ternyata kamu bakal dapat penghasilan dari 3 sumber, insya Allah amin ya. Terus ini ya, ini ada good fortune ya. Ini kamu bakal mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan sedang berpihak kepada kamu ya. Kecerdasanmu, tindakan bijakmu, keputusanmu itu akhirnya membawa kamu pada keberuntungan. Dengarkan intuisi kamu ya. Ini ya, beberapa dari kalian ya diincar oleh orang-orang bijak juga, orang-orang terpelajar, orang-orang yang punya jiwa spiritual juga gitu ya. Mungkin kamu akan bakal selevel dengan mereka ya, berkolaborasi atau mendapatkan petua, atau kamu yang akan menjadi inspirasi dan panutan gitu ya. Terus di sini ada keajaiban dari dirimu. Doa-doa kamu akan didoakan juga oleh para leluhur, para malaikat penjaga, tembus langit ya. Jadi insya Allah ya, ada doa kamu yang akan terwujud ya. Ada keajaiban yang akan terjadi pada dirimu ya, gitu. Terus ini untuk hal-hal yang hubungan yang toksik akan berakhir dari hidup kamu ya. Kamu akan diintai dari orang-orang yang sudah berakhir dari hidup kamu, yang sudah kau akhiri hubungannya dengan mereka. Kamu diincar dan diintai oleh orang-orang toksik, orang-orang negatif. Kamu diincar oleh orang-orang yang sudah kau tinggalkan, orang-orang yang sudah kau lepaskan ya. Hidup kamu udah berubah, tetapi mereka masih aja mengincar dan mengintai kamu, ingin menjatuhkan, ingin memagic kamu ya. Mungkin beberapa kalian sudah mengalami ini ya. Tapi kuatlah, tingkatkan iman dan takwa,
terkoneksilah dengan jiwa spiritualitas kamu lebih dalam, sehingga kamu bisa merasakan energi-energi buruk yang sedang mengintai dan mengincar kamu. Jadi kamu bisa lebih waspada, tapi jangan khawatir karena ini ada leluhur kamu yang bakal melindungi kamu gitu ya. Terus ini let go of control issue ya, jadi jangan dengarkan apa kata mereka, dengarkan kata hati dan dengarkan pasangan kamu ya dalam hal cinta ya. Saya lihat beberapa kalian ini untuk yang jomblo, kalian akan bertemu dengan seorang yang bijaksana, dewasa, kalian sevibrasi lah ya. Terus kamu sedang diincar ya oleh seorang yang bijaksana. Orang itu punya masa lalu yang toksik, yang masa lalu yang gak baik juga gitu. Mungkin dia ada seorang duda atau janda, atau dia seorang single, tapi masa lalunya tuh buruk banget gitu. Makanya ketika ketemu kamu dia pingin serius gitu, pingin cari pasangan hidup yang serius gitu, ingin serius gitu. Kalau kalian yang sudah berpacaran LDR maupun non LDR, saya lihat dia merasa beruntung banget memiliki kamu ya. Dia bakal mempertahankan kamu walaupun beberapa dari pihak keluarga dia tidak merestui atau meragukan dirimu, karena kamu itu mungkin seorang single mom, single father ya. Ada bagian keluarga dia atau teman-teman dia yang komplain ya, kurang sepakat, tetapi dia lebih mendengarkan kata hatinya ya. Jadi intinya untuk kalian yang sudah berpacaran, saya lihat dia lebih mendengarkan kata hatinya daripada orang lain. Mungkin ada pihak-pihak ketiga yang mengusik hidup kalian, ini berhubungan dengan masa lalu dia, masa lalu kamu, atau pihak keluarga gitu ya. Tetapi dia bodoh amat lah dengan mereka. Intinya dia lebih memprioritaskan dirimu dan menerima kamu apa adanya. Terus kalau kalian yang sudah menikah ya, energi rasa kasih dan sayang kepada anak-anak kalian membuat dia akan bertahan walaupun saat ini dia sedang tergoda dengan yang lain di luar sana, tetapi anak kalian akan menyatukan kalian kembali, menguatkan cinta kalian, menguatkan hubungan kalian ya. Mungkin saat ini dia belum sadar, tetapi ya mungkin ini ada pengaruh magic juga ya dari orang ketiga ya, yang membuat dia lupa diri, membuat dia terpedaya. Jadi dia sedang lupa kali ya. Tapi saat kau sudah bersihkan energi kamu sudah balance, kamu udah seimbang, energi kamu sudah positif kembali, maka dia akan tersadar dari energi-energi itu. Dan bantulah apabila kau rasa pasanganmu itu terpedaya dengan energi negatif atau energi magic yang dikirimkan oleh orang ketiga tersebut atau pihak keluarga yang ingin memisahkan kalian ya. Coba dicek energi dan bantulah dia untuk keluar dari kekuasaan mereka, orang-orang toksik itu ya. Oke. Saya di sini juga spiritual kamu lebih meningkat ya. Ada karma baik yang akan kamu dapatin ya, dan karma buruk untuk orang-orang yang buruk kepada kamu kemarin ya. Terus di sini kamu sudah siap melepaskan ya, kamu akan melepaskan orang-orang yang menyakitkan dalam hidup kamu ya. Nantinya kamu udah tahulah siapa orangnya dan harus kau hindari ya, karena kamu masih diincar nih orang-orang yang menyakitkan, oleh orang-orang menyakitkan kamu, orang-orang yang hianat, orang yang bermuka dua, bertopeng. Terus di sini ya, ini ada terjalin kepercayaan satu sama lain ya, akan ada kekuatan hubungan yang akan terjalin lagi gitu. Bakal saling percaya lagi, bakal saling memaafkan lagi gitu. Ini come together, leluhur kamu bakal membantu kamu, atau para malaikat penjagamu akan membantu kamu untuk meringankan pekerjaan kamu, sehingga nantinya apapun yang kau kerjakan itu mendapatkan hasil yang luar biasa. Tidak ribet, tidak sulit ya, tidak rumit dalam pekerjaan kamu, dimudahkan, diringankan, sehingga kamu bakal mendapatkan hasil juga yang sempurna. Amin. Ini ada pesan semesta yang berhubungan dengan energi kamu di tahun 2025 ini ya, yang mengincar kamu ya, yang mengincar kamu. Ini pesan semesta tentang yang mengincar kamu di 2025 ini adalah ada satu masalah yang terjadi yang justru membuatmu
tersadar dari kesalahanmu selama ini. Kamu bakal introspeksi, kamu bakal sadar bahwa nanti ada terjadi satu masalah ya. Tetapi masalah itu justru membuat kamu sadar bahwa selama ini yang kau pilih itu ternyata salah. Ternyata justru membebani kamu, justru melelahkan diri kamu sendiri. Ya, apapun itu ya. Oke. Terus ini buatlah hidupmu unik tanpa terdistraksi oleh kebisingan eksternal. Tetaplah produktif. Nah itu, jangan ngubris drama-drama dari orang-orang toksik ya. Buatlah hidupmu unik, nikmatilah hidupmu sendiri dan ciptakan hidupmu dengan unik ya. Suasana ciptakan hidup kamu yang unik dan nggak usah terprovokasi, terdistraksi oleh drama-drama yang dibuat oleh orang lain, pancingan-pancingan negatif dari orang lain ya, dari pihak luar. Ikuti kata hati kamu, dengarkan intuisi kamu dan bahagiakan diri kamu dan fokuslah pada kreativitas kamu supaya kamu lebih produktif ya. Janganlah saling menghujat, janganlah membeda-bedakan. Didiklah generasimu dengan baik, kuharap kamu menerima berkahku dalam keadaan suci. Nah ini ya, jangan saling menghujat, jangan saling membeda-bedakan. Didiklah generasimu dengan baik, kuharap kau menerima berkahku dalam keadaan suci. Jadi kalau kita selalu mensucikan diri dari hal-hal yang toksik, hal-hal yang membanding-bandingkan, menghujat, membeda-bedakan, menganggap diri lebih baik daripada orang lain, itu otomatis akan diikuti oleh generasi kita selanjutnya. Karakter-karakter negatif itu sebaiknya dirubah supaya kita akan memberikan contoh-contoh baik kepada generasi kita selanjutnya ya. Dan ketika kita sudah mampu menghandle diri seperti ini, maka kita akan mendapatkan berkah ya, berkah dari ilahi ya. Oke, kamu akan mendapatkan berkah ya, insyaallah. Terus ada lagi satu pesan semesta yang berhubungan dengan yang mengintai dan mengincar kamu di tahun 2025 ini adalah jatuh 3 pas ya. Yang satu jatuh di bawah sana. Di bawah sana. Oke. Orang-orang narsis akan sadar dan meminta maaf dalam hati. Mereka berdecak kagum dengan kebaikan yang selalu kau pancarkan dari auramu. Hidupmu bakal bersinar ya. Ini yang mengincar kamu dan mengintai kamu adalah ini. Orang-orang narsis akan sadar dan meminta maaf dalam hati mereka ya. Mereka berdecak kagum dengan kebaikan yang selalu kau pancarkan dari aura kamu itu. Aura kamu sangat positif ya, dan perilaku tingkah lakumu ya, pembawaanmu perangaimu sangat baik ya, sehingga membuat orang-orang narsis itu bakal sadar dan meminta maaf dalam hati mereka sendiri. Malu ya, makanya ini ada tertunduk pilu, makanya ini ya. Pantas tadi saya bilang, kenapa ada tertunduk pilu? Siapa yang tertunduk pilu? Ternyata ini orang-orang narsis ternyata akan merasa menyesal dengan perbuatan mereka terhadap kamu ya. Karena ternyata apapun yang mereka lakukan kepada kamu nggak jatuh-jatuh, kamu nggak hancur-hancur, kamu malah makin bersinar hidup kamu. Selamin ya. Ini ada orang yang pernah bermasalah denganmu sedang bermasalah besar saat ini. Dia atau mereka akan mencarimu karena kamu satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan luka hati mereka, dan kamulah yang akan memberi cahaya untuk mereka. Nah, kamu akan diincar oleh orang-orang yang pernah bermasalah dengan kamu, yang sedang mendapatkan masalah besar ya, dan mereka atau dia sedang mencari kamu ya, karena kamu satu-satunya yang bisa menyembuhkan luka hati mereka dan memberikan cahaya dalam hidup mereka. Insyaallah amin ya. Mungkin kamu adalah seorang penuntun, kamu bisa menasihati, kamu bisa memotivasi mereka gitu. Amin ya. Ini akan terjadi, orang-orang akan memandangmu dari kecerdasanmu, bukan dari penampilanmu. Ada nilai dalam dirimu yang membuatmu berharga dan patut dihargai. Jadi akan terjadi ya, ini yang mengincar kamu ini akan terjadi, orang-orang akan memandangmu dari kecerdasan kamu, bukan dari penampilanmu. Jadi walaupun penampilan kamu itu biasa aja ya,
nggak harus mewah, tetapi mereka melihat kamu tuh wow dari kecerdasan kamu ternyata ya. Dan karena ada nilai dalam dirimu yang membuat kamu berharga dan patut banget dihargai. Jadi kita tuh biasa-biasa aja, tapi kalau kita punya skill, kita punya value ya, maka orang akan menghargai kita tidak dari pakaian kita gitu ya. Ini nanti cuan pun datang, cuan pun berdatangan. Mungkin orang-orang mahal, orang-orang berada, orang-orang top, orang-orang populer, orang-orang ya, orang-orang atas, orang-orang sukses lah yang bakal datang ya, berkolaborasi, bakal bekerja sama atau datang untuk satu hal yang penting, dan dari situlah kamu akan mendapatkan cuan gitu. Amin ya. Terus ini ada kata bijak yang berhubungan dengan hal-hal yang mengincar kamu dan mengintai kamu di tahun 2025 ini. Ini bisa bermanfaat untuk kamu pakai nanti ya. Apa ini kata bijaknya? Lebih baik kehilangan dan mencintai daripada tidak pernah mencintai sama sekali. Jadi lebih baik kita kehilangan ya, dan kita menemukan orang yang sejujurnya kita bisa merasakan cinta gitu, daripada kita tidak pernah mencintai sama sekali. Berarti kita terpaksa berada dalam hubungan tersebut karena kita takut kehilangan, dan akhirnya kita nggak merasakan cinta sama sekali. Tadinya awalnya cinta, ternyata semakin menjalani semakin kita pudar cintanya, semakin hilang, dan kita semakin menipu diri berada dalam hubungan tersebut gitu ya. Jadi lebih baik kita kehilangan saja, nggak apa-apa, daripada kita nggak merasakan cinta dan tidak mencintai sama sekali. Itu menyiksa diri ya, menipu diri. Oke, jika semua sempurna, kamu tidak akan pernah belajar dan tidak akan pernah berkembang ya. Jadi tidak harus sempurna ya, tidak harus sempurna segala sesuatu itu ya, karena dengan ketidaksempurnaan itulah kita bakal belajar ya, dan kita bakal berkembang ya. Kita akan berusaha untuk menjadikannya sempurna, maka itulah perkembangan gitu ya. Jadi jangan menunggu sempurna, kita yang harus berusaha untuk menyempurnakannya gitu ya. Cinta adalah ketika kamu merasa nyaman menjadi dirimu sendiri di kedamaian. Jadi cinta itu adalah ketika kamu merasa nyaman menjadi dirimu sendiri, ketika kamu menemukan jati dirimu, ketika kamu menemukan diri kamu ada dalam kehidupan itu. Nah, ini nih hidup gue, ini yang gue inginkan, ini yang gue cari, ini tipe gue, dan dia menghargaiku seperti yang aku inginkan. Aku merasakan dalam hubungan ini aku menemukan diriku. Nah itu, dan aku merasa damai dalam hubungan ini. Nah itu baru cinta. Tapi kalau kamu ngerasa menjalani hubungan itu kamu ngerasa tidak menemukan dirimu, kamu berbohong, kamu menipu diri, kamu ngerasa selalu berjuang, kamu ngerasa selama ini tuh kamu pura-pura bahagia, dia yang selalu kamu terbebani, kamu yang menjadi tulang punggung, kamu yang berkorban. Aduh, itu bukan cinta sayang, itu penderitaan. Ya, jangan maksa diri ya dalam hubungan yang sudah toksik gitu ya. Pentingkan dirimu harus bahagia dulu ya. Hidup kamu adalah energimu, duniamu, itu hak kamu ya, itu hak kamu. Duniamu adalah hak kamu gitu. Jangan merelakan duniamu kepada hanya untuk dunia orang lain gitu ya, kecuali kamu sudah mendapatkan duniamu dulu gitu. Ini inisial nama kalian yang profesi ya. Dari segi profesi ya, ini hanya formalitas ya. Jadi dari segi profesi kalian yang resonate dan pembacaan saya di sini. Jika profesi kalian beberapa dari kalian dari profesi kalian nggak ada di sini, ini hanya formalitas ya. Jadi kalian bisa cek yang dari inisial nama tempat tinggal, inisial nama dia, dan inisial kota, negara gitu ya. Juga tanggal lahir dan usia kamu atau dia, dan zodiak yang terkoneksi ya. Oke.
Yang resone di sini, profesi kalian adalah dosen, pemain musik, pencinta kucing, psikolog, apalagi honorer, komentator, kios warung berkebutuhan khusus, minyak bumi, programmer. Ini di bagian keluarga kalian mungkin ada yang berkebutuhan khusus ya. Itu yang resone dalam pembacaan saya di sini. Ini minyak bumi, programmer, kementerian, juru bicara atau juru bahasa ya, ternak, peternak, asisten manajer, pebisnis, konsultan, sekretaris, tarot trader. Bakat dan talenta, kamu memiliki bakat dan talenta sendiri ya. Desain baju atau fashion design, buruh, pengamen, pejabat, ahli gizi, proyektor, militer, agribisnis, percetakan, investasi saham, investasi internasional, dan tiktokers. Oke ya. Dari segi inisial nama ya, kalian yang resone di sini, inisial nama kalian. Loh, jatuh semua dong. Oh, ada semua dong, saya. H, G, P, C, F, X, V, I, K, E, L, O, Q, X, Z, F, N, Y, J, T, D, M, R, J, dan W ya. Jadi semua huruf ada di sini. Ini inisial nama kamu, nama dia, nama tempat tinggal kalian ya, atau kota atau negara ya. Semua huruf ada jatuh. Ini tanggal lahir dan usia kalian yang resone dalam pembacaan saya. Oke, di sini ada 37, 36, 39, 18, 15, 49, 51, 50, 1, 58, 3, 55. Ini 1 ya. Ini 50, ada 51, dan ini ada 1 ya. Ada 25, 15, 36, 42, 7, 47, 12, 56, 43, 42, 17, 19, 27, 23, 20, 28, 59, 54, 53, 5, 11, 8, 26, 60, 30, 16, 41, 45, 14, 10, 35, 52, 48, 44, 54, dan 4. Oke ya. Terus zodiak yang terkoneksi dengan kalian yang resone dalam pembacaan saya di sini. Mana zodiak? Nih. Oke. Ini ada Virgo, Aquarius, Gemini, Leo, Pisces, Scorpio, Capricorn, Taurus, dan Libra. Demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, kali aja saudara, tetangga, teman mereka berzodiak yang sama denganmu, dan ini bisa diklaim energi positifnya untuk mereka juga. Membagi-bagikan hal baik adalah kebaikan untuk diri sendiri ya. Saya doakan semoga kalian yang menonton video saya ini bakal menjadi miliarder atau triliuner di tahun 2025 ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.